Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita membahas tentang masalah fiqhul waqfi atau fikih yang berkaitan masalah wakaf. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang perbedaan antara zakat, sedekah, infak, nafkah, wakaf, dan hadiah. Kita sudah bahas definisinya dan juga kita bahas masalah cara pembagiannya dan menyalurkannya. Asa ini mati kan nyala ini, panas di sini. Bisa manhub. Panas banget. Iya. Baik. Semua yang kita sebutkan tadi, dari sedekah, dari infak, nafkah, zakat, wakaf, hadiah, itu semuanya mengandung pahala. Karena itu semuanya masuk kategori ibadah yang berkaitan dengan harta. Karena kata ulama begini ya, ibadah yang kita lakukan itu secara garis besar terbagi menjadi 4 bahagian. Ibadah yang kita lakukan ini itu secara garis besar terbagi menjadi 4 bahagian. Yang pertama ada ibadah yang berkaitan dengan badan kita. Itu seperti sholat dan puasa. Itu hanya memerlukan badan. Yang kedua adalah ibadah yang berkaitan dengan harta. Ini tidak perlu pakai badan, walaupun orangnya sakit-sakitan, walaupun orangnya nggak bisa apa-apa, tapi kalau dia punya harta banyak, maka dia bisa beribadah dengan harta itu. Itu yang kita sebutkan tadi adalah sedekah, infak, nafkah, zakat, wakaf, hadiah. Semua itu masuk kategori ibadah yang berkaitan dengan harta. Kemudian yang ketiga adalah ibadah yang berkaitan dengan hati. Tidak ada sangkut paut dengan harta dan tidak ada sangkut paut dengan badan. Dia bersangkut paut dengan perasaan, dengan hati. Banyak sekali contohnya, yaitu seperti ikhlas. Ikhlas ini adalah harga mati dalam ibadah nih ya. Ada orang sholat, caranya benar, semuanya mengikuti apa yang diajarkan Nabi, tapi kalau hatinya tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, maka ibadah itu nggak ada nilainya. Ibarat kata uang itu banyak banget, tapi uangnya nggak berlaku lagi, mata uangnya nggak berlaku lagi. Buat apa? Seperti di daerah mana itu, di daerah Afrika mana tuh, itu kalau mau beli telur saja sampai berjuta-juta, miliar-miliaran harganya, tapi duitnya nggak ada harganya, nggak ada nilainya sama sekali. Nah, jadi ikhlas itu sangat penting sekali, dan ikhlas ini bertingkat-tingkat. Semakin tinggi ikhlas seseorang karena Allah,
maka semakin besar juga nilainya. Ikhlas, tawakal, sabar, pemaaf, nah, itu semuanya masuk kategori dalam masalah ibadah kaitan dengan hati. Dan yang keempat adalah ibadah yang berkaitan dengan tiga-tiganya, dengan badan, dengan harta, dan dengan hati. Itu contohnya adalah ibadah haji dan umrah. Orang berhaji dan berumrah itu mesti pakai badan, pakai uang, pakai hati. Kalau ada orang beribadah haji dan umrah tidak pakai badan, itu namanya haji badal. Nah, orangnya sudah mati. Yang mati nggak lagi berumrah, tapi bisa badalkan. Cuman begini ya, sangat unik nih badal nih ya. Wallah alam benar atau tidaknya, dan terus terang saya pun merasakan sedikit banyak tuh merasakan kalau membadalkan umrah orang. Itu biasanya kalau orang yang membadalkan orang yang sudah meninggal dunia, orang yang membadalkan ini sedikit banyak ada terbawa karakter daripada orang yang dibadalkan itu. Sedikit banyak merasa itu. Jadi kalau seandainya nih orang yang meninggal ini waktu di dunianya itu dia pemalas apa dan sebagainya, itu ketika dibadalkan oleh orang yang membadalkan ini sedikit banyak terbawa daripada karakter orang yang meninggal itu. Entah gimana itu, sedikit banyak ada terbawa itu. Kalau dia pengantukan yang masih hidup, yang membadalkan ini ngantuk terus dia kerjaannya. Nah, itu terasa sekali ya, terasa. Apalagi ibadah yang berkaitan dengan badan, harta dan hati. Nuntut ilmu, belajar ilmu. Orang belajar ilmu tuh pakai badan, nggak mungkin nggak pakai badan. Pakai harta, nuntut ilmu di pesantren, harus sabar dengan kondisi badan, harus sabar dengan harta. Harus sabar juga dengan hati, perasaan. Banyak orang gagal menuntut ilmu di pesantren, di mana-mana, kuliah dan sebagainya karena faktor yang tiga ini tidak sempurna. Badannya kah nggak kuat, atau hartanya kah nggak kuat, atau hatinya nggak kuat mental. Karena orang belajar, terutama di pesantren itu bukan hanya belajar kitab, bukan hanya belajar Quran, hadis dan sebagainya, tapi juga yang terpenting adalah belajar mental. Bagaimana di pesantren itu ada santri mungkin yang agak nakal. Bagaimana di pesantren itu ada anak yang sedikit kurang dalam mendapatkan ilmu dan sebagainya. Sabar enggak dalam kondisi seperti itu? Dan orang yang menuntut ilmu, belajar ilmu terutama di pesantren, nggak mungkin cuma sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, nggak ada hasilnya lagi, belum kelihatan apa-apa. Orang yang belajar di pesantren betul-betul belajar nih ya, itu minimalnya ini ya, minimalnya antara 4 sampai 6 tahun. Itu pun kalau dia betul-betul belajar, keluar dari itu insya Allah dia sudah bisa untuk membimbing atau membantu masyarakat di dalam masalah keagamaan. Tapi kalau nggak belajar juga betul-betul, walaupun 10 tahun dia di pesantren, tapi karena nggak belajar, di pesantren cuma main-main saja, maka tidak kelihatan juga hasilnya. Dan kata ulama, ada lagi ibadah yang berkaitan dengan harta, badan dan hati, dan ibadah ini adalah ibadah yang paling terpanjang. Pahalanya 24 jam, enggak pernah akan putus, dan seterusnya pahala itu berjalan. Ibadah apa itu? Ibadah berumah tangga. Ketika seorang laki-laki telah mengatakan saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut tunai,
Dari situ tanggung jawab seorang ayah terhadap putrinya dibebankan kepada suami si perempuan itu. Dulu si laki-laki ini bukan siapa-siapa, tidak ada kewajiban si laki-laki itu memberikan nafkah, makan, minum, pakaian, rumah, tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya kepada perempuan itu. Semuanya adalah bapaknya si perempuan itu yang nanggung, termasuk dosanya. Tapi ketika sang laki-laki itu telah mengatakan saya terima nikahnya fulanah binti fulan, selesai. Tanggung jawab seorang ayah terhadap putrinya dari harta bendanya, nafkahnya, pakaiannya, makanannya, minumannya, tempat tinggalnya, kendaraannya, bahkan dosanya suaminya yang menanggung. Oleh karena itu beban seorang suami itu luar biasa. Dia bebannya bukan hanya di dunia tapi sampai ke negeri akhirat. Sehingga dikatakan kalau seandainya kata Nabi, aku dibolehkan atau diperbolehkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, maka akan kuperintahkan seorang perempuan untuk sujud kepada suaminya. Bukan siapa-siapa laki-laki itu, tapi semua akhirnya ditanggung oleh suami itu. Si bapaknya si anak itu, si perempuan itu, paling-paling dia akan mengurus anaknya ya banter-banter umpama 20 tahun, 24 tahun, 25 tahun, itu pun kelamaan sudah. Ada yang baru 18 tahun dinikahkan sudah 18 tahun aja atau 20 tahun lah. Si bapak itu, bapaknya si perempuan itu bertanggung jawab, tapi sisa umur si perempuan itu suaminya yang menanggung. Oh, begitu besar pahalanya. 24 jam gak pernah akan habis. Begitu juga seorang istri. Sebaliknya begitu juga seorang istri. Dulu ini si laki-laki yang menyiapkan makan, minum, pakaian, apa semuanya, mamanya, semuanya. Tapi setelah menjadi istri, maka kodrat seorang istri, kodrat seorang ibu berpindah kepada istrinya tadi. Luar biasa. Pokoknya suami istri pahalanya 24 jam gak pernah akan padam itu. Sampai kapan? Selama mereka tidak berpisah, maka tidak pernah berhenti itu pahala. Sampai kiamat. Kalau cuman meninggal dunia, enggak habis pahalanya karena nanti ada anak. Ada anak yang menyambung, ada harta warisan yang menyambung. Nah, seperti itu tuh. Nah, jadi wakaf kita kembali adalah ibadah yang berkaitan dengan harta. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, dikatakan anna Umara asaba ardan bi Khaybar. Faqala ya Rasulullah ma ta'muruni fiha? Faqala in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqata biha. Fatasaddaqa biha Umaru ala alla yuba'a asluha wa la yuratha wa la yuhabu. Sesungguhnya Sayyidina Umar ibni Khattab radhiyallahu taala anhu telah mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Khaybar adalah sebuah benteng besar, perkampungan dari orang Yahudi pada saat itu. Kemudian terjadi pengkhianatan, maka digempurlah benteng atau perkampungan orang Yahudi ini dan menanglah orang Islam. Nah, ada jatah pembagian harta rampasan perang, dalam bahasa Arab disebut namanya ghanimah. Ghanimah. Maka dapatlah Sayyidina Umar ibn Khattab sebuah atau sebidang tanah. Ya, kalau sehektar 2 hektar lah begitu ya. Maka kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah perintahmu kepadaku yang berhubungan dengan tanah yang aku dapat ini?" "Ya Rasul, saya punya tanah itu. Kira-kira enaknya diapain tuh tanah?"
Maka Nabi pun menjawab, wahai Umar, jika engkau suka, kalau memang engkau mau nih, tanahnya itu dibiarkan saja dan engkau sedekahkan daripada manfaatnya. Artinya tidak usah kau jual, tidak usah kamu apa-apain, tanahnya tetap ada, alias diwakafkan, manfaat dari tanah itu diambil. Ada kebunnya, kebun kurmanya diambil terus. Yani buahnya dimanfaatkan, dibagikan kepada kaum muslimin. Dengan petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Umar pun mensedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak boleh dijual tanahnya dan tidak boleh diwariskan atau diberikan dan juga tidak boleh dihibahkan. Nah, kata ulama, inilah mula-mula yang masyhur dalam Islam, dalam Islam tentang masalah wakaf. Dan berkata Imam Syafi'i, sesudah itu ada 80 dari kalangan sahabat di Madinah yang terus mengorbankan harta mereka menjadi harta wakaf pula. Jadi yang mempelopori dalam riwayat ini adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang pertama kali itu, lalu diikuti oleh sahabat yang lain. Nah, sampai sekarang tanah itu masih ada. Kalau kita di Mekah, Madinah, ada apa di Madinah itu ada namanya sumur Sayyidina Utsman. Itu kalau kita ke umrah dan sebagainya, terkadang kita ada kesempatan ke sana, kita diajak sama sama travelnya ke sumur-sumur itu, sumur tempat bekas Nabi dimandikan, ada air yang Nabi dimandikan tuh dekat Masjid Kuba, ada sumurnya Sayyidina Utsman dan macam-macam, banyak sekali sejarah-sejarah itu. Cuman kalau kita datangin tempat itu, kalau ngikut travel ya agak ribet karena travel tidak masuk paketnya di situ. Nah, kalau orang-orang yang kepingin seperti itu biasanya mengambil penyewaan lain, biasanya manggil orang Indonesia, kemudian tolong tunjukkan tempat-tempat ini, maka ditunjukkan di tempat-tempat yang sejarah. Termasuk ada lereng gunung di Uhud, situ ada tempat goa kecil sekali. Goa itu dikatakan pernah tempat istirahatnya Nabi ketika Nabi terluka. Sampai sekarang goa itu sangatlah harum sekali, bekas darah Nabi itu. Walaupun tidak dikasih minyak harum, tempat itu sampai sekarang masih harum sekali, tidak pernah berhenti harumnya. Ya. Luar biasa itu ya. Itu karena bekas Nabi di situ, ada bekas darah Nabi, tapi tidak tahu darahnya masih ada apa enggak. Cuman harumnya enggak pernah berhenti itu. Itu salah satu mukjizat Nabi yang masih bisa dirasakan sama orang-orang yang mau ziarah ke sana. Ala kulli hal. Nah, jadi ini muasal daripada wakaf Sayyidina Umar ini yang mewakafkan tadi. Tanahnya tetap ada, tetapi manfaatnya terus terpakai. Nah, dari sini yang kita bahas kemarin, bahwa kalau orang mewakafkan sesuatu hartanya itu adalah bendanya kekal, artinya bisa bertahan lama. Kalau nggak bisa bertahan lama, maka tidak bisa diwakafkan. Ada orang mewakafkan, Pak saya mewakafkan. Wakafkan apa? Nasi kotak 100 kotak. Nah, itu bukan wakaf namanya. Karena kenapa? Nasi kotak nggak bisa bertahan lama. Nah, wakaf tanah, umpama wakaf rumah, wakaf bangunan, itu bisa diwakafkan karena bisa bertahan lama. Wakaf Al-Quran, itu orang-orang yang berangkat haji atau berangkat umrah, biasanya nanti ditawarkan tuh, siapa yang mau wakaf Quran, kumpulkan duitnya 40 real atau berapa real tuh, kumpulin ya 10 atau 20 atau kumpulin, nanti dibelikan Quran. Nah, nanti ada tempat khusus penerima wakaf di Madinah atau di Mekah situ, wakaf Quran. Selama Quran itu ditaruh di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kemudian dibaca Quran kita itu sama berpuluh-puluh ribu orang atau jutaan orang, ratusan ribu atau jutaan orang,
maka pahala kita itu nggak pernah berhenti. Itu wakaf Al-Quran namanya. Nah, sehingga Al-Quran itu dijaga di sana rapi semuanya, tersusun rapi. Di Mekah rapi, tapi lebih rapi lagi tersusun di kota Madinah. Terbalik aja nggak ada. Kalau kelihatan terbalik, dirapikan lagi. La ilaha illallah. Nah, begitu juga disebutkan dalam hadis Imam Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai dan lain sebagainya, dengan hadis yang masyhur. Ini juga dalil untuk semangat kita berwakaf ya. Bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu, inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin." Apabila mati anak cucu manusia, dalam riwayat yang lain matal ibnu Adam, mata ibnu Adam, mati anak cucu Nabi Adam. Kalau dalam riwayat ini matal insanu, mati manusia, kita semuanya mati. In qata'a anhu amalu, terputuslah dari orang tadi semua amalnya. Amal itu ada dua, ada amal jangka panjang, ada amal jangka pendek. Nah, yang termasuk putus amal jangka ini, amalnya manusia ini adalah apabila mati itu adalah amal jangka pendek. Semua putus amalan jangka pendek itu. Dalam kubur kita lagi nggak ada lagi salat, dalam kubur nggak ada lagi kita haji dan umrah, dalam kubur nggak ada lagi kita baca Quran. Stop semuanya. In qata'a amaluh, terputuslah amalnya. Itu amalan jangka pendek. Illa min thalathatin, kecuali ada 3 pahala yang tidak putus. Nah, ini yang dikatakan amalan pahala jangka panjang. Kita dapat ini, cari ini, 3 ini ya. Jangan mengandalkan amalan jangka pendek aja, jangan. Karena kita kalau mati selesai jangka pendek kita itu. Tapi kalau jangka panjang, dari saat kita mulai beramal tadi dengan ikhlas karena Allah Ta'ala dan memang tata caranya mengikuti tata cara Nabi, karena dari syarat diterimanya amal itu ya, amal baik itu ada 2 saja syarat itu diterima oleh Allah. 1, sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, artinya jangan nyeleneh ya, kalau sebegitu ya begitu kata Nabi, jangan ditambah jangan dikurang. Yang kemudian yang kedua, ikhlas karena Allah Ta'ala. Kalau memang sudah ikhlas karena Allah Ta'ala, sesuai dengan apa yang diajarkan tata cara Nabi, selesai. Diterima itu pahala tadi, terima itu ibadah tadi, maka dia menghasilkan pahala. Dan pahala itu tadi kita katakan ada jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek seperti kita salat. Kita salat subuh, berapa lama kita dapat pahala salat subuh? Dari kita mulai takbiratul ihram sampai kita selesai salam. Kalau ada orang salat subuh cuma 2 menit, 2 menit itu aja dia dapat pahala. Kalau ada orang salat subuhnya sampai 5 menit, 5 menit itu dia pahala terus salat subuhnya. Nah, seperti itu. Selesai salam, selesai juga pahala salat subuh. Kalau ingin mendapatkan pahala subuh, tunggu besok. Ya kalau seandainya umur panjang, kalau tidak selesai sudah. Illa min thalathatin, kecuali kata Nabi ada 3 yang tidak putus. Ini yang dikatakan pahala jangka panjang. Usahakan kita masing-masing untuk mencari amal jangka panjang ini. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Itu sedekah jariyah cuma perwakilan ya, perwakilan saja. Tapi masuk di situ nanti apa ya? Infak, nafkah ya. Kalau infak untuk jalan Allah, kalau nafkah kepada orang yang kita wajib nafkahi, anak, istri semuanya. Kita punya anak, kita sekolahkan yang baik, kemudian dia jadi orang sukses. Dengan kesuksesannya dia bisa bantu orang, dia bisa beramal lagi. Lah kita bapaknya, mamanya sudah meninggal dunia, pahala kita nggak putus dari ilmu, dari apa yang kita telah korbankan untuk dia. Kita orang kaya,
Ada orang mau belajar nggak punya duit, kita bantuin. Nih, saya jadi orang tua angkatmu. Kamu mau sekolah sampai mana nih? Saya bayarin kamu. Anak itu belajar sampai dia kuliah S1, S2, S3 dan seterusnya. Maka dia jadi orang yang benar, dia bantu orang, diajarkan ilmunya yang dia dapat. Nah, kita yang bantu dia dalam masalah dana, dalam belajar tadi, kita dapat pahala, nggak pernah berhenti-henti itu. Ya, masuk wakaf, masuk infak, masuk hadiah, masuk apalagi wakaf, dan yang paling tinggi adalah di wakaf tadi ya, karena wakaf ini dia bendanya enggak hancur, bendanya enggak hilang, tapi manfaatnya terus terpakai. Au ilmin yuntafa'u bih. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ini enggak habis-habis juga. Nih, berapa banyak guru-guru yang pernah mengajar di sini yang sudah meninggal dunia? Siapa-siapa guru di sini? Banyak sudah yang meninggal dunia, berapa orang? Imam di sini berapa orang yang sudah meninggal dunia? Pahalanya nggak putus-putus tuh, terus dia ngalir pahalanya. Dia ngajarin satu ilmu, atau ngajarin cuma baca Al-Quran Fatihah, bacaan Iqra saja. Kemudian anak itu bisa terus sampai baca Al-Quran. Kemudian dia belajar lagi, kemudian dia punya murid, muridnya banyak lagi, murid itu jadi lagi, punya lagi murid, terus berkembang. Dan yang paling banyak mendapatkan pahala dari ilmu ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena puncak daripada semua ilmu bersumber di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu ini Bapak Ibu tidak hanya ilmu dunia. Di sini Nabi mengatakan bukan ilmu din, bukan ilmu agama saja, tapi ilmu yuntafa'u bih, bermanfaat. Ilmu urusan dunia boleh. Ada orang pintar masak nasi goreng, ngasih tahu nih, saya kasih resep nih cara bikin nasi goreng yang enak. Dia ajarkan kepada satu orang. Ternyata resepnya mantap, cocok di lidah orang yang makan enak, dia buka warung nih. Maka orang yang belajar tadi buka warung, subhanallah. Kemudian masya Allah nih orang ini ternyata bukan hanya jualan, tapi dia sedekah juga. Sedekah juga, kasih fakir miskin ini itu. Masya Allah, orang yang ngajarkan ilmu nasi goreng tadi nggak tahu-tahu di akhirat dapat transferan pahala terus seperti itu. Jadi bukan hanya ilmu agama. Nabi mengatakan ilmu yang bermanfaat. Apa saja urusan ilmu manfaat? Urusan dunia kah? Urusan akhirat kah? Urusan agama kah? Apa saja bermanfaat. Yang ketiga, awaladin saleh yad'ulah. Nah, ini yang ketiga, ini ada syaratnya dua. Kalau yang pertama dan kedua syaratnya cuma satu. Sedekah jariah, ya, ilmu bermanfaat. Yang ketiga ini ada dua syaratnya. Apa itu? Anak. Tapi kata Nabi syaratnya ada dua nih. Saleh satu, dan suka mendoakan orang tuanya. Kalau kita punya anak nggak soleh, walaupun dia suka mendoakan orang tuanya, tapi nggak soleh. Kita sudah meninggal dunia. Ketika kita sudah meninggal dunia, anak kita nggak lupa ngasihkan sedekah untuk bapaknya, ini sedekah untuk bapakku. Bapak mamanya sudah meninggal, nih aku titip ya, umrahkan bapakku, badalkan umrah nih, dia kirim. Tapi anaknya nggak sholat, tahlilan, haulan nggak pernah lupa. Cuman ya tadi anaknya nggak sholat, nggak puasa. Ada nggak manusia seperti itu? Ada. Saya berapa kali mendapati manusia seperti itu. Kalau haulan nggak pernah lupa dia. Tapi anaknya ini nggak sholat, nggak apa. Ini apa? Kurang manfaatnya. Atau sebaliknya, masya Allah nih anak rajin sholat, rajin mengaji, tapi nggak mau doakan orang tuanya. Kenapa? Karena masuk paham yang nggak sampai pahalanya, bid'ah itu nah.
Nah, nggak mau doakan orang tuanya, ngapain doain orang tuanya? Orang sudah mati selesai ndak? Doa kita nggak sampai juga katanya. Ada orang paham seperti itu, diziarahin orang tuanya nggak mau, ya ngirim pahala orang tuanya nggak mau. Anaknya saleh, masya Allah. Tapi ya tadi karena paham ini, masuk di paham yang seperti ini, kurang manfaatnya, tidak sempurna. Makanya Nabi tadi mengatakan dua itu, saleh dan suka mendoakan orang tuanya. Yang parah dua-duanya nggak ada, punya anak soleh enggak, mendoakan orang tuanya enggak. Aduh, kita orang tua kasihan di akhirat. Nah itu tuh. Jadi kata ulama puncak daripada ibadah harta tadi adalah wakaf. Nah, mafhum mukhalafahnya kata ulama kita, kebalikan dari masalah ini, yang tiga ini, berarti ada juga namanya dosa jariah, dosa jangka panjang. Jadi kan kita bilang tadi ada pahala jangka pendek, ada pahala jangka panjang. Berarti ada juga dong dosa jangka pendek, dosa jangka panjang. Kalau dosa jangka pendek ya umpama orang nggak sholat, nggak puasa, dia mabok, dia judi, itu dosa jangka pendek. Tapi ada dosa jangka panjang, dosanya nggak berhenti-henti itu sampai hari kiamat. Apa itu? Sedekah jariah. Sedekah jariah, dosa jariah. Dosa jariah. Dia bangun tempat lokalisasi. Dia nyumbang di situ untuk tempat permainan judi atau tempat main saung ayam. Bikin investasi di situ. Kan ada orang begitu investasi di sana di sini. Wallah alam benar tidaknya ya, sampai sekarang ada enggak? Wallah alam benar ya. Dulu katanya, kenapa kilo 17 itu susah banget ditutup? Susah banget ditutup. Ternyata di situ yang punya saham, anggota-anggota banyak sekali di situ yang punya saham di situ. Jadi susah ditutupnya. Ya, susah ditutupnya. Nah, ada yang menanam saham di tempat situ, orangnya sudah meninggal dunia. Tuh dosa nggak pernah berhenti itu. Terus lanjut dia. Dosa tadi. Yang kedua, ilmun la yuntafa'u bihi. Kalau tadi ilmu bermanfaat, ini ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu merusak. Ngelajarin orang ngeracik bom, ngelajarin orang ngeracik narkoba, ngelajarin orang ingin berbuat zina, ngelajarin orang macam-macam yang ilmu yang tidak ada manfaatnya. Jadi hati-hati ya kalau kita main Facebook begitu, kemudian kita tutorial itu yang begitu-gitu, tapi yang nggak ada manfaatnya, diikutin sama orang, selesai kan. Orangnya sudah meninggal dunia, videonya tetap ditonton sama orang. Ini dosa nggak pernah berhenti. Sehingga dikatakan dalam riwayat kata Nabi, pertama kali pembunuhan yang ada di muka bumi ini adalah pembunuhannya si Habil, dibunuh oleh si Qabil. Qabil membunuh Habil. Ceritanya panjang sekali. Pokoknya Qabil ini gara-gara itu dikutuk oleh Allah Ta'ala, badannya menghitam. Selama setahun dia berjalan dengan lututnya, tidak berani pulang ketemu dengan Nabi Adam. Pokoknya banyak ceritanya, panjang. Ringkas kata, yang pertama kali membunuh atau pembunuhan yang terjadi di muka bumi ini manusia dengan manusia adalah Qabil. Maka kata Nabi, semua apa saja yang terjadi pembunuhan di muka bumi ini, maka dosanya dilimpahkan kepada Qabil. Karena Qabil yang pertama kali mempelopori itu. Dia yang memotivasi orang berbuat maksiat. Qabil. Nah, jadi hati-hati juga kita, tiba-tiba ngajarin orang yang jelek-jelek, selesai. Terkadang kita nggak sengaja itu ya, maksudnya ada orang nggak sengaja atau mungkin gimana begitu iseng-iseng saja. Ya, itu loh, aku kemarin jalan di situ. Wah, itu warung di situ, yang jualan tuh jablay apa kata orang Banjar, jablay apa? Janda jarang dimulai, cantik banget. Wah, bapak-bapak mendengar itu, iya kah? Besok-besok ada yang ngikutin ke sana tuh.
mewarung, jar orang Banjar mewarung jablay jarnya. Bang beli di situ kada bangsul-angsulan. Kopi umpama harga 5.000 10.000 ngasih 20.000 nggak diangsul-angsul, ambil aja katanya. Istri makan di rumah setengah mati. Nah orang yang ngasih tahu ilmu tadi nggak tahu-tahu dapat dosa dia. Itu ngerinya dosa jariah tadi. Nah kemudian yang terakhir yang rugi tadi, sudah punya anak tapi nggak ada saleh, tidak suka mendoakan, rugi kita. Makanya sebaik-baik harta warisan kepada anak istri itu adalah ilmu agama. Nabi kita tidak mewariskan harta benda dan sebagainya, tapi agama yang diwariskan Nabi. Maka semuanya bermanfaat. Nah kita mesti berpikir kalau punya anak mesti diajarkan, dididik dengan sebaik-baiknya. Sehingga dari amalan ini para ulama memborong semua pahala. Ulama itu ya, dia sedekah jariah, dia bikin pesantren, dia bikin sumur air. Lihat peninggalan-peninggalan wali songo itu. Kalau kita datang kemana-mana pasti ada sumurnya. Peninggalan sumur si fulan, sumur wali fulan, semuanya itu ada. Kita ke Datuk Kelampayan, ada sumur Datuk Kelampayan, dipakai terus tuh. Sudah ratusan tahun, ribuan tahun itu. Sedekah jariah nggak pernah habis. Bangunan-bangunan beliau, tanah wakaf beliau, masya Allah. Kemudian ilmu, masya Allah punya murid ratusan ribu. Semakin banyak muridnya, makanya guru-guru itu berusaha punya murid banyak, kepingin sekali. Di mana-mana kepingin punya murid banyak itu. Tapi ya tadi itu semuanya urusan Allah Ta'ala. Tapi berusaha punya murid banyak, diajarkan ilmu tadi. Terus apa lagi? Yang ketiga, punya istri banyak, punya anak banyak. Masya Allah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu berangkat ke Mekah umur 30 tahun, pulang dari Mekah umur 60 tahun. Sudah tua ibarat kata, tapi kalau nggak salah istrinya belasan orang. Kawin cerai, minta orang minta guru kawini anakku, punya anak sudah nggak apa-apa, mau diteruskan boleh, udah teruskan nggak apa-apa, asal punya keturunan. Dikatakan kalau tidak salah ketika beliau meninggal dunia, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berapa ratus tahun tuh umurnya, 100 berapa itu? Itu yang meninggalkan anak cucu ndak kurang dari 100 orang lebih. Pokoknya 100 orang lebih. Jadi ketika haulan Datuk Kelampayan, ibu itu berkata 70 sampai 80% itu yang datang cuma anak cucu aja itu. Nggak perlu ngundang orang lain, ibarat kata 70-80% itu yang datang anak cucu semua. Itulah ulama-ulama kita dulu, masya Allah, sudah bersedekah jariah, ilmunya dibagi-bagikan, anaknya banyak, cucunya banyak, semuanya jadi diborong semuanya oleh para ulama itu. Lah kita ini kalau kita tidak ngambil jalur-jalur yang disebutkan sama Nabi, cuma mengandalkan pahala jangka pendek saja, selesailah kita cuma sampai di situ. Nah maka yang kaya-kaya, yang punya uang, ayo amal jariah banyak-banyak. Yang punya ilmu bagikan ilmu, yang punya anak masya Allah 2, 3, jadikan nih anak betul-betul nih, supaya dia bisa menjadi anak yang baik, anak yang bisa bermanfaat bagi negara dan agamanya. Baik, seperti itu ya para jamaah sekalian, kiranya cukup sekian dulu. Siapa yang kepingin berhaji furada, masih ada seatnya dengan 2 harga. Kita ada jual harga 185 bintang 3 dan 185 bintang 3 dan 195 bintang 5. Siapa tahu ada yang mau berhaji maka dipersilakan. Kemudian yang kepingin umrah Lailatul Qadar juga ada 13 hari 42 dan 18 hari 46. Dan siapa yang kepingin berangkat umrah di bulan Januari, Desember sudah penuh, Januari masih ada seatnya 12 hari dengan harga 32 juta. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.